Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, sahabat semuanya, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal uji kompetensi ketiga dalam bab manajemen, yaitu berkaitan dengan bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Ya, di sini Pak Pandi memiliki usaha kaos bistro. Ya, beberapa bulan terakhir usahanya sering mengalami keterlambatan pasokan bahan baku kaos karena stok di agen terbatas. Nah, masalah yang dihadapi Pak Pandi berhubungan dengan bidang manajemen, apakah A. produksi, apakah B. keuangan, apakah C. personalia, apakah D. pemasaran, apakah E. administrasi. Ya, berkaitan dengan benar produksi terdapat keterlambatan pasokan bahan baku kaos. Jadi manajemen produksi digunakan mengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya. Bidang ini harus dapat menciptakan efisiensi dalam proses produksi. Nah, kelemahan yang dihadapi oleh Pak Pandi adalah kekurangan bahan baku. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan proses produksi seperti ketersediaan bahan baku merupakan aktivitas dalam manajemen produksi. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Pak Ardi bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penjualan hasil produksi, tugas dan tanggung jawab. Nah, ini yang soal yang bawahnya itu harusnya ke soal berikutnya. Tugas dan tanggung jawab Pak Ardi berkaitan dengan kegiatan tersebut merupakan bagian daripada bidang manajemen apa nih ya. Oke, apakah manajemen produksi, apakah manajemen keuangan, apakah manajemen personalia, apakah manajemen pemasaran, apakah manajemen administrasi. Nah, di dalam soal nomor 2 ini yang ditunjukkan oleh Pak Ardi adalah termasuk ke dalam manajemen, berkaitan dengan manajemen pemasaran, pemasaran. Nah, jadi di sini pemasaran seperti yang sudah kita ketahui adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisis, situasi dan tujuan yang telah ditetapkan untuk menetapkan produk yang disukai pasar, harga, terus promosi dan penentuan jalur distribusi. Nah, kegiatan dalam manajemen pemasaran meliputi riset pasar, kita menentukan segmentasi pasarnya, dan yang ketiga adalah bauran pemasarannya. Oke, sudah jelas ya apa yang ditampilkan oleh Pak Ardi. Kita ke nomor 3. Nah, ini nomor 3 ya, bukan nomor 7, harusnya nomor 3. Oke, ini anggap saja nomor 3. Penurunan produksi souvenir di sini dialami Pak Didim karena kurangnya inovasi yang menyebabkan konsumen bosan. Untuk memecahkan masalah tersebut, Pak Didim harus mengembangkan dan menciptakan pemasaran digital. Langkah tersebut berdasarkan permasalahan yang dialami oleh Pak Didim. Nah, bidang manajemen yang dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut adalah apakah A. manajemen personalia, yaitu mencari tenaga ahli dengan tingkat pendidikan tinggi untuk bidang produksi. Apakah B. manajemen pemasaran, mengadakan promo produk souvenir untuk menarik calon konsumen. Apakah C. manajemen produksi, menciptakan desain dan model baru yang lebih diminati konsumen. Apakah D. manajemen produksi, mencari pangsa pasar yang sesuai dengan produksi souvenir. Apakah yang E. manajemen keuangan, menambah dana untuk menggunakan teknologi modern. Nah ya, jadi berdasarkan permasalahan yang dialami Pak Didim dalam ilustrasi tersebut adalah berkaitan dengan, iya benar sekali, yaitu berkaitan dengan manajemen produksi, di mana dalam menciptakan desain dengan model baru yang lebih diminati konsumen gitu ya. Karena kita ketahui yang namanya mode itu selalu dinamis gitu ya, dinamis walaupun bisa terulang setelah 10 tahun apakah 20 tahun kemudian gitu ya. Nah, jadi masalah penurunan produksi yang dialami oleh Pak Didim berkaitan dengan kegiatan produksi barang gitu ya. Agar dapat membuat produk souvenir baru, ya Pak Didim harus menciptakan desain baru yang menarik konsumen. Nah, manajemen yang melakukan kegiatan tersebut adalah manajemen produksi. Manajemen produksi bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi, salah satunya adalah perencanaan, desain produk ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini dia. Perhatikan pernyataan berikut. Kita baca dulu pertanyaannya. Pernyataan terkait bidang manajemen keuangan. Ditunjukkan oleh angka. Oke, kita fokuskan ke manajemen keuangan. Apakah satu, Bu Ida membuat laporan pengeluaran dan penerimaan keuangan perusahaan? Apakah dua, Pak Dika bertugas menyiapkan dokumen bagi calon karyawan yang akan diwawancara? Apakah tiga, Pak Adim melakukan kegiatan pengelolaan arsip data karyawan lama? Apakah 4, Pak Bekti mengalokasikan dana untuk kegiatan operasional perusahaan? Apakah 5, Bu Dina mengatur dana oleh secara efektif dan efisien? Yang manakah yang termasuk ke dalam manajemen keuangan? Iya, benar sekali. Itu ditunjukkan oleh option, oleh angka 1 ya, angka 4 ya, dan angka, iya benar sekali, angka 5 ya, 145, yaitu jawabannya adalah B ya, jawabannya B. Jadi dalam bidang manajemen keuangan berkaitan dengan aktivitas merencanakan, menganalisis dan mengendalikan keuangan perusahaan. Aktivitas ini membantu perusahaan dalam upaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya ya. Nah, kenapa nomor 2 dan nomor 3 tidak termasuk ke dalam manajemen keuangan gitu ya? Karena nomor 2 itu merupakan tugas manajemen personalia ya, HRD lah kalau di perusahaan ataupun di lembaga tertentu gitu ya, bagian personal itu. Terus angka 3 itu menunjukkan tugas manajemen administrasi ya. Oke, kita ke soal nomor 5. Pembagian kerja mampu mendorong tercapainya kualitas produksi yang diinginkan. Oleh karena itu, penerapan manajemen produksi makin mempermudah pengusaha dalam apakah A. memasarkan produk hasil produksi, apakah B. merencanakan perekrutan karyawan baru, apakah C. menganggarkan biaya pembelian bahan baku, apakah D. mengatur gitu ya, mengatur dan mengkoordinasikan proses produksi, apakah mengatur dan menyiapkan ini, mungkin menyiapkan data karyawan secara rapi gitu ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam penerapan manajemen produksi ya, tentunya untuk memudahkan pengusaha dalam, iya benar sekali, yaitu dalam mengatur ya, dalam mengatur dan mengkoordinasikan proses produksi ya. Jadi perkembangan manajemen produksi itu tidak terlepas dari adanya faktor pembagian kerja atau division of labor ya, pembagian kerja gitu ya. Nah, dan spesialisasi kerja serta revolusi industri di sini. Nah, pembagian kerja memungkinkan tercapainya kualitas produksi yang baik didukung dengan efisiensi biaya produksi. Dengan
penerapan manajemen produksi, perusahaan makin mudah dalam mengatur dan mengkoordinasikan proses produksi untuk mencapai hasil yang optimal. Oke, teman-teman semuanya, itu pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 5 tentang uji kompetensi ketiga dalam subpokok pembahasan bidang-bidang dan penerapan fungsi manajemen. Kita akan bertemu pembahasan nomor 6 sampai 10 di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, see you.